Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Senang sekali kembali berjumpa untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, kami percaya bahwa kasih Tuhan, hadiratnya tetap ada, sukacitanya tetap ada. Dan mari sama-sama kita tanggalkan sejenak kesulitan kita, ketakutan kita. Dan kita serahkan kepada Tuhan, biar Dia yang tolong kita, amin. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami siap Tuhan, kami siap Bapa. Terima Engkau, terima hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sanggup mengubah segala sesuatunya Tuhan. Kami siap dengan penuh sukacita ibadah pada pagi hari ini. Yang siap sama-sama boleh katakan amin. Amin. Sama-sama menari buat Tuhan kita. Is on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power will rise alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare you lift you high. Christ you will.
sama Bapak Ibu Saudara di rumah, saya tidak takut. Amin. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita orang-orang percaya roh ketakutan. Apa yang Tuhan berikan? Damai sejahtera, sukacita. Amin. Ini yang kita mau katakan bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bahwa sampai kapanpun tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang setuju sama-sama saya, mari sambil merenung mengucapkan syukur kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Mari orang percaya kembali katakan dengan imanmu, lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, naungi setiap kami, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Oh Bapa, Raja selamanya semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kembali gereja Tuhan dengan iman katakan, lingkupiku, oh, dengan sayap-Mu, naungi kami, naungiku dengan kuasa, dengan kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai
saya bersamamu Yesus Tuhan Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Mari dengan penuh kasih cinta katakan bisa kepada segalanya. Yesus Tuhan, Kau pemilik alam semesta. Tiada yang terjadi di luar dari pengetahuan-Mu Tuhan. Amin. Tunduk dan hormat hanya kepadamu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu bilang, bahwa tidak ada pedang, ketelanjangan, penganiayaan, bahkan maut sekalipun yang dapat memisahkan kami dari satu dan hanya satu, selamanya hanya satu, kasih Tuhan dan hadirat Tuhan. Inilah janji Tuhan yang kami mau pegang. Tuhan tidak pernah meninggalkan penyembah-penyembahnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, Engkaulah segala-galanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Come on, worshiper of God, say, Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja. Oh,
Bapa. Yes, our good Father. Ini kami, anak-anakmu. Biar terus ke depan. Baik lewat situasi yang sulit maupun dalam situasi yang menyenangkan. Kami terus dapat berpegang dan mengandalkan serta berharap hanya kepada Engkau Tuhan yang mempunyai kehidupan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat LRC Church dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu 3 Mei 2020 dan kita masih ibadah online. Kita masih social distancing, physical distancing, dan kita terus doakan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua bisa kembali ibadah offline di gereja kita dan kita bisa kembali jumpa satu sama lain. Namun demikian biar hari ini kita tetap ibadah dan tetap enjoy karena Tuhan masih berikan kita kesempatan buat bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat dan Tuhan masih berikan kita kesempatan hari ini untuk kita bisa jalani. So kita mau enjoy, nikmati berkat Tuhan dan juga nikmati firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum masuk firman Tuhan kita akan doa sama-sama. Kita akan doa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari Minggu yang indah yang masih Tuhan izinkan buat kami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat LRC Church. Kami masih bisa ibadah dan kebaktian via online. Berkati online kami, berkati setiap media yang kami gunakan, setiap perangkat, kecanggihan teknologi yang memungkinkan semua terjadi supaya dikuduskan, diberkati, diurapi, sehingga firman Allah dapat tetap diberitakan. Kami anak-anak Tuhan bisa menikmati hadirat Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, tetap belajar dan juga dikuatkan, satu sama lain juga saling menguatkan, dan roh Tuhan tetap bekerja tanpa dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Kami serahkan kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan, kami siap buat belajar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara sekalian, pagi ini kita mau memiliki sebuah sikap yang tepat dalam menjalani kehidupan kita untuk optimis ya, tetap optimis walaupun kita mengalami situasi yang sulit, walaupun kita terkena dampak daripada COVID-19, walaupun masih banyak tantangan, rintangan dalam hubungan, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam pelayanan, dan dalam banyak hal, tapi pagi ini mari kita tetap semangat, kita tetap optimis, ciao, ketika menghadapi semuanya ini. Karena kita punya Tuhan dan kita mau kesadaran kita senantiasa terkoneksi dengan Tuhan kita. Supaya dengan semangat yang baru, dengan optimisme yang segar, hidup kita lebih antusias dan kita bisa menjalani hidup kita. Toh yang susah kan bukan cuma kita juga ya, semua orang juga. Di kota kita, di negara kita, bahkan di seluruh dunia, semua juga alami kesusahan yang sama. Makanya kata firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami bukan pencobaan yang luar biasa, tapi pencobaan yang biasa. Kalau cuma kita yang ngalami, mungkin itu baru luar biasa. Tapi kalau semua orang kena dampaknya, ya masih dibilang biasa. Oleh karena itu pasti kita bisa melewati semuanya ini. Terutama ketika kita percaya dan kita punya Tuhan, tentu Tuhan pasti akan tolong kita. Dan pagi ini kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan adalah salah satu kekuatan bagi kehidupan iman kita, supaya setiap langkah kaki kita dituntun oleh Dia. Amin. Nah, sebelum masuk dalam ayat firman Tuhan, di tengah-tengah berbagai macam situasi yang sulit hari-hari ini, dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, yang lebih berbahaya daripada virus corona atau COVID-19 adalah virus ketakutan. Yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19 adalah virus ketakutan. Virus ketakutan lebih berbahaya. Memang hari ini banyak korban jiwa, banyak yang terpapar oleh virus ini. Tapi kan kita tahu ini bukan pertama kali kemanusiaan, makhluk hidup kena hantaman penyakit seperti demikian. Kalau kita bandingkan virus corona dengan virus lainnya, misalnya beberapa catatan yang saya catat, 2003 kematian SARS 10% daripada penderitanya
menghantam 26 negara. 2009 kematian flu babi 4,5% dari 50 juta orang yang terpapar. 2014 kematian Ebola 25% membunuh 11 juta orang. Nah 2020 tentu kematian masih terus meningkat dan terus meningkat. Nah, kenapa kesannya COVID-19 sepertinya lebih menakutkan daripada virus-virus yang sebelumnya? Dan mengapa krisis ekonomi global seolah-olah membuat ekonomi dunia ambruk terkena dampak COVID-19? Jawabannya karena virus ketakutan menyebar begitu cepat lewat sosial media. Garis bawahi, lewat sosial media. Cara kita mengkonsumsi berita hari ini telah sangat berubah. Dibandingkan 2003 waktu SARS, belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. 2009 waktu flu babi, pemakai Facebook hanya 150 juta orang. 2014 waktu Ebola, pemakai WhatsApp hanya 450 juta orang. Hari ini 2020, pemakai WhatsApp 2 miliar, pemakai Facebook 1,6 miliar, dan semuanya usia produktif. Yang mana virus masih di corona, berita udah sampai di Indonesia. Lebih cepat daripada penyebaran pandemi. Virus itu sendiri, pandemi ketakutan menyebar begitu cepat ke seluruh dunia. Dan ketakutan itulah justru yang bisa membuat orang, walaupun dia nggak kena COVID-19, dia bisa kena penyakit-penyakit yang lain. Dan ujung-ujungnya sama-sama berbahaya, sama-sama maut juga. Oleh karena itu, hari ini mari kita jaga kita punya mata dan telinga. Apapun yang masuk ke dalam otak kita, pikiran kita, atau bahasa rohani dalam roh kita, itu ada dua pintu masuknya, apa yang kita dengar dan kita lihat. Apa yang kita baca, berita-berita yang kita baca, dan apa yang kita dengar, itu yang akan mempengaruhi alam pemikiran kita, alam rohani, alam batin hidup kita. Dari situ bisa muncul ketakutan. Maka Lukas 21, ayat yang ke-26 berkata, terjemahan bahasa Indonesia, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Orang akan mati ketakutan bukan karena mati kena virus atau penyakit, tapi mati karena ketakutan. Lukas 21-26, ayat yang sama, terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini dikatakan, manusia akan takut setengah mati menghadapi apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Terjemahan lain, firman Allah yang hidup, banyak orang akan kecut hati melihat nasib buruk yang menimpa bumi. Jadi dari tiga terjemahan berbeda, manusia dari kecut hati, takut setengah mati, akhirnya mati ketakutan. Ini virus ketakutan yang harus kita singkirkan. Kena COVID atau enggak kena COVID, semua orang memang harus jaga. Kalaupun sampai kena, seperti beberapa pendeta, anak-anak Tuhan pun kena sampai meninggal, kita nggak bisa menilai, menghakimi, ya memang garis hidup seperti demikian. Namun kita yang masih ada hari ini, pagi ini masih sehat, kita nggak kena COVID-19, jangan sampai makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, keluar juga takut, mau ngapa-ngapain nggak tenang, karena ketakutan menyerang hidup kita. Dan kita kena penyakit psikosomatis. Psiko artinya jiwa, soma artinya tubuh. Karena jiwa yang gundah gulana akhirnya mempengaruhi kita punya tubuh. Karena hati yang takut, khawatir, bimbang, ragu, cemas, maka tubuh imunitasnya menurun. Hormon-hormon yang jelek mulai keluar. The dark hormone atau kortisol berkembang demikian rupa, membuat kita gampang terserang penyakit yang lain. Bukan COVID-19. Ingat, di dunia ada banyak penyakit, ada banyak virus, ada banyak bakteri. Kita harus jaga kita punya hati. Alkitab katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ akan timbul atau muncul kehidupan. Mari teman-teman sekalian, dimanapun kita berada hari ini, jaga kita punya hati. Kalau kita masih sehat hari ini, mengucap syukur. Berjaga-jaga harus cuci tangan, social distancing, physical distancing, jaga kebersihan, jangan sentuh-sentuh, itu perlu. Namun lebih daripada itu, jaga kita punya hati. Nggak ada orang bisa jaga hati orang lain kecuali hatinya sendiri. Nggak ada orang bisa jaga suasana hati orang lain kecuali dirinya sendiri. Maka hati ini tanggung jawab kita. Jaga hati, jangan sampai kita kecut hati, takut setengah mati, ujung-ujungnya mati ketakutan. Alkitab mencatat Markus 5 ayat 35 sampai 36.
Hari itu ada satu imam besar namanya Yairus, anaknya masih sakit begitu parah. Kemudian dia mencari Yesus yang sedang pelayanan di tempat yang lain. Maka berjumpalah Yairus dengan Yesus. Kemudian Yairus berkata, Yesus bantu tolong sembuhkan anak saya. Sakit koma sudah parah. Kemudian Tuhan bersedia, maka Tuhan berjalan bersama dengan Yairus dan juga rombongan. Dari tempat Yesus pelayanan menuju ke tempat di mana anak Yairus ada. Nah, di tengah jalan, on the way nih, dari tempat Yesus pelayanan menuju ke rumah Yairus, di tengah jalan tiba-tiba datanglah keluarga atau orang daripada Yairus dari rumahnya dan menyampaikan sebuah berita yang Alkitab catat. Kita lihat sama-sama Markus 5 ayat 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, this is news ya. Kalau zaman sekarang ada berita di WhatsApp grup, ada berita di Facebook, ada berita di Instagram, ada berita di Google, ada berita di Yahoo, ada berita di segala macam sumber. Beritanya berkata begini, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? This is bad news. Anakmu sudah mati. Yairus lagi optimisnya jalan bersama dengan Yesus. Tiba-tiba ada kabar negatif datang. Anakmu sudah mati. Tadi waktu ditinggal anak masih koma. Sekarang sudah titik tanda seru selesai. Ini namanya berita negatif yang Yairus dengar. Kalau Anda dan saya jadi Yairus, gimana perasaan kita? Sebagai seorang Yairus yang sudah jalan bersama dengan Yesus, penuh dengan antusias, semangat, namun mendapatkan kabar negatif demikian rupa, dibombardir di tengah jalan. Anakmu sudah mati. Apa yang akan Anda lakukan? Down? Kecewa? Kesel? Marah? Gak percaya? Lalu ngomong, udahlah Tuhan, rupanya percuma ketemu Tuhan juga. Kalau mati mah, mati aja. Percuma aku udah ketemu Tuhan dan jalan bersama dengan Tuhan. Telat juga Tuhan. Anakku tadi koma, sekarang aku ketemu sama Tuhan, malah mati anakku. Bisa bilang begitu? Bisa-bisa aja. Tapi kita lihat bagaimana respon Tuhan. Mendengar kabar-kabar negatif, apa kata Tuhan? Tetapi Yesus tidak menghiraukan. Wah, ini nih dahsyat banget. Tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus nanya sama Yairus misalnya ya, kenapa ini Tuhan, WA grup Tuhan, jelek kabarnya. Apa katanya? Anak mati. Hah, Yesus langsung lihat, coba lihat handphonenya. Gue lihat. Yesus baca, wah anak sudah mati. Gimana respon Yesus? Wah telat deh udah, maaf ya, kehendak Bapa jadi. Apakah begitu? Tidak. Gimana respon Yesus? Yesus ketika membaca langsung dia bilang gini, udahlah simpen handphonenya simpen. Jangan baca-baca lagi. Jangan kebanyakan lihat berita, jangan kebanyakan lihat WA group, jangan kebanyakan lihat media sosial, jangan kebanyakan. Nanti kamu jadi nggak tenang. Udah simpen, tutup, shut down, matiin itu semua. Tuhan tidak menghiraukan. Berapa banyak kita terlalu banyak menghiraukan kabar negatif sampai kita lupa bahwa bagi Tuhan mau sakit kek, mau mati kek, apa bedanya? Dia sanggup sembuhkan, dia sanggup bangkitkan. Tapi kadang-kadang apa yang kita dengar di berita-berita negatif membuat judgement kita, penilaian kita tentang kuasa Tuhan jadi begitu subjektif dan kita mulai nggak percaya pada apa yang Tuhan janjikan buat kita. Lihat respon Yesus, dia tidak menghiraukan itu semua, tapi apa yang dia lakukan? Yang Yesus lakukan, dia berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Wah, ini perkataan dahsyat banget nih. Jangan takut, percaya saja. Bukan berarti kita seolah-olah tutup mata dengan segala hal yang menakutkan. Wah, ketakutan itu nyata kok. Berita-berita negatif itu nyata kok. Namun Tuhan juga kan nyata. Kuasa Tuhan juga kan nyata. Janji Tuhan juga kan nyata. Sekarang kita seperti Yairus di persimpangan. Mau percaya pada apa yang dikatakan orang dengan segala berita-berita negatif. Atau kita mau percaya pada Tuhan. Janjinya, perkataan dan kuasanya. Maka hari ini, jangan kenakan virus ketakutan. Kalau kita nggak kena virus COVID-19, jangan kenakan virus yang lain. Kita mesti kenakan perkataan janji Tuhan buat hidup kita. Tuhan katakan pada kita, jangan takut, percaya saja. Anakmu memang mati, tapi tetap jangan takut, percaya saja. Bisnismu mungkin kolaps,
Tapi Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Keluargamu mungkin berantakan, tapi Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Pelayananmu mandek barangkali, Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Hidup kita bukan berarti ikut Tuhan terbebas dari berita negatif atau kemungkinan negatif. Segala kemungkinan bisa terjadi. Orang jalan sama Tuhan bukan dia jadi imun dengan segala masalah, malah bisa makin besar masalah yang datang. Namun kita harus percaya, Tuhan kita lebih besar daripada itu semua. Inilah waktunya kita mengembangkan iman kita lebih besar. Ini saatnya iman ditantang sungguh-sungguh. Bukan slogan rohani yang bisa menguatkan kita. Bukan wajah gembala yang bisa menghibur kita. Bukan nama gereja yang bisa membuat kita mantap. Tapi nama Yesus, firman-Nya, janjinya. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan hari ini. Pribadi lepas pribadi. Punya hubungan dengan Tuhan. Kita percaya sakit bisa sembuh, mati bisa bangkit. Bisnismu bisa Tuhan pulihkan. Keuanganmu bisa Tuhan pulihkan. Keluargamu bisa Tuhan pulihkan. Hidup kita bisa Tuhan pulihkan. Asal kita percaya dan jangan takut. Amin. Katakan sama-sama, jangan takut, percaya saja. Oke, lanjutkan ya. Nah, berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini membaca Mazmur 91. Saya akan mulai khotbah lebih panjang lagi, bukan lebih panjang maksudnya ya, tapi lebih dalam lagi dari Mazmur 91 ini. Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita disuruh baca Mazmur 91 ya. Well, nggak ada yang magic dengan Mazmur 91, bukan berarti Anda baca kayak jimat, jampi-jampi, Anda bakar aja sekalian seduh sama air panas. Enggak juga ya. Jadi bukan itu maksudnya, tapi kalau kita makan makanan rohani, kita baca dengan baik, kita renungkan, kita hidupi, maka kuasa firman akan mentransformasikan hidup kita, terutama hati kita. Firman Tuhan akan mentransformasikan hati kita. Nah, Mazmur 91 ada beberapa ayat yang Anda bisa baca, tapi saya nggak akan baca semua. Kalau Anda baca Mazmur 91, inti daripada Mazmur 91 ada di ayat yang pertama dan yang kedua. Saya baca buat Anda semua. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ini intinya daripada Mazmur 91. Orang yang duduk, apa artinya duduk? Dia bangun tidur, duduk di tempat tidur, dia bangun tidur, pergi kerja, duduk di mobil, duduk di bangku kerjanya, duduk di tempat meetingnya, dia duduk beraktivitas di siang hari. Ketika kita beraktivitas di siang hari, kita mesti percaya saya beraktivitas dalam lindungan yang maha tinggi. Kemudian malam hari bermalam, dia percaya dia bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya pagi atau malam ketika beraktivitas sibuk kerja ataupun malam tidur beristirahat, hatinya percaya dia berada dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam naungan yang maha kuasa. Maka dia berkata dengan imannya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Kita nggak memberikan ruang sama sekali buat ketakutan yang nonsens itu. Kita nggak membuka bagi virus-virus ketakutan untuk masuk lewat celah-celah berita negatif ya, grup-grup negatif, kabar-kabar hoax dan segala macam. Kita mau back to the Bible aja. Kita mau kembali ke firman Tuhan aja, sebab iman timbul dari pendengaran, bukan oleh berita-berita yang lain. Pendengaran akan firman Tuhan. Maka Anda bangun tidur, Anda percaya Tuhan menaungi. Anda mau tidur, Anda percaya Tuhan juga melindungi. Jadi enjoy hidup ini, amin. Enjoy aja, this too shall pass. Semua pasti kita bisa lewati. So kalau kita masih ada hari ini sebagaimana kita ada, kita percaya Tuhan masih beserta dengan kita. Dan dari Mazmur 91 ada satu ayat yang saya ingin bahas lebih jauh, ayat yang ke-11. Nah, saya ingin dengan ayat ini ya, kita punya consciousness atau kesadaran kita mulai berkembang dan diarahkan kepada sesuatu yang lebih positif. Ketika Tuhan akan menjaga kita, wah gini loh, Tuhan itu terlalu maha kuasa ya. Buat saya itu Tuhan gak usah turun tangan. Dia punya banyak malaikat, dia punya banyak pembantu untuk menjaga dan menolong kita. Saking maha kuasanya Tuhan.
Gimana sih cara Tuhan menjaga dan melindungi kita sesuai dengan Mazmur 91? Nah, ayat yang ke-11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Tuhan akan perintahkan malaikatnya. Nah, pagi ini saya mau share sedikit the ministry of the angels atau pelayanan para malaikat yang mungkin Anda jarang dengar, jarang dikhotbahin juga karena malaikat nggak kelihatan, tapi kan malaikat ada. Amin. Kita tuh jangan devil conscious. Orang devil conscious sadarnya ada setan. Ada setan. Ada setan. Ada setan. Orang lebih banyak percaya dan latah ada setan daripada ada Tuhan. Orang lebih latah ada setan daripada ada malaikat. Padahal Tuhan berkata, malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita di segala jalan hidup kita. Maka hari ini, supaya kita bisa jaga hati kita, jaga kita punya kesadaran. Jangan consciousness kita sadarnya ada setan, ada setan, ada setan, ada virus, ada virus, ada virus. Jangan. Tapi kita mesti percaya ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Dan ada malaikat Tuhan, ada malaikat Tuhan, ada malaikat Tuhan menjaga kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Supaya kita tenang hatinya. Well, setan gak kelihatan, virus juga gak kelihatan, Tuhan gak kelihatan, malaikat juga gak kelihatan. Tapi kenapa orang lebih condong? Sama-sama gak kelihatannya, maunya lihat yang negatif bukan yang positif. Yaitu karena apa yang jadi input tuh, apa yang masuk di telinga dan mata kita, membentuk kita punya pola pikir dan consciousness, kesadaran dan kecenderungan kita. Makanya mesti dibombardir lebih banyak dengan kebenaran firman Tuhan. Mesti dengar khotbah-khotbah yang sehat, yang bisa menyehatkan jiwa dan raga kita, terutama iman dan kerohanian kita. Nah, pagi ini sedikit saya akan bahas buat kita semua, the ministry of the angels ya. Nah, para malaikat adalah pelayan-pelayan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk melayani manusia. Sekali lagi ya, malaikat adalah pelayan-pelayan Allah yang Allah perintahkan untuk melayani manusia. Ingat baik-baik, malaikat adalah pelayan Allah, bukan pelayan kita. Artinya, dia hanya akan lakukan apa yang Allah perintahkan, bukan apa yang kita perintahkan. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik, kita percaya adanya malaikat. Namun, satu, dilarang berinteraksi atau memulai interaksi, ngobrol, komunikasi, diskusi dengan malaikat. Kalau Anda baca Alkitab, memang malaikat bisa ngobrol dengan manusia, tapi selalu pembukanya malaikat yang inisiatif. Malaikat datang kepada Maria, ngomong sama Maria, menyampaikan pesan Tuhan. Bukan Maria yang ngomong, aku hamil gak ya Kat? Aku hamil gak ya Kat? Bukan. Kalau kita coba-coba memulai interaksi dengan malaikat, saya khawatir setan yang jawab. Karena dia bisa menyamar jadi malaikat terang. Makanya anak Tuhan komunikasi sama Bapa di sorga, bukan sama malaikat. Tapi kita percaya ada malaikat yang Bapa perintahkan untuk menjaga kita ya. Karena itu dilarang berinteraksi, komunikasi, diskusi dengan malaikat. Jangan berdoa kepada malaikat, gak usah menyembah malaikat. Karena Kitab katakan mereka menolak disembah oleh manusia. Dan ini yang penting, jangan perintah-perintah malaikat ya. Kalau Anda diajar, perintahkan malaikat, ikat kuasa gelap. Perintahkan malaikat, usir COVID-19. Saudara, itu gak alkitabiah. Jangan coba-coba perintah-perintah malaikat. Dia bukan pembantu kita. Dia pembantu Bapa di sorga. Saya kasih sedikit ilustrasi. Saya punya baby usia hampir 2 tahun. Saya punya mbak. Mbak yang saya gaji tiap bulan. Dan saya perintahkan jaga saya punya baby. Lakukan apa yang saya perintahkan kepada baby saya. Oke? Jadi itu mbak pembantu saya gaji, saya bayar. Dan saya perintahkan untuk melayani baby saya yang hampir 2 tahun itu. Nah, baby saya tuh suka kerupuk tuh ya. Nggak tahu siapa yang ngajarin tuh. Pokoknya tuh anak suka kerupuk ya. Kalau dia lihat kerupuk dia selalu minta kupuk, kupuk. Nah, satu saat mbak dia pegang tangannya, dibawa ke toples kerupuk. Kemudian dia ngomong sama mbak, kupuk, kupuk. Nah, anak saya yang 2 tahun itu hampir 2 tahun perintahkan mbak untuk buka toples, ambilin kerupuk. Apa yang mbak saya lakukan? Dia lihat saya. Atau dia lihat istri saya. Dia bilang gini, kok gimana? Kasih nggak? Gimana? Kasih enggak? Nah, ini pembantu yang baik. Ini yang benar. Anak saya perintahkan mbak, kupuk, 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 minta kerupuk. Mbak enggak lakukan apa yang anak saya perintahkan. Dia tanya sama bosnya dulu. Saya bosnya di rumah, saya gaji dia. Gimana kok? Kasih enggak? Saya bilang, kasih mbak 1. Ya dikasih 1. Kasih mbak sepotong, dikasih sepotong.
Kalau saya bilang jangan dikasih Mbak, itu anak mau nangis gimana pun Mbak nggak akan buka. Karena apa? Mbak tahu dia itu pembantu saya. Yang saya perintahkan untuk membantu anak saya. Jadi anak saya nggak bisa perintahkan dia seenaknya. Tapi kalau itu Mbak tiba-tiba buka kerupuk, kasih anak saya tanpa sepengetahuan saya. Nah itulah yang namanya Lucifer. Coba-coba melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu namanya Lucifer. Kalau Mbak lakukan, alamat cepat pulang kampung gak akan pernah balik lagi. Ya besok-besok dia kasih sesuatu yang saya gak perintahkan, saya kan gak tahu dia kasih apa. Membahayakan anak saya, betul apa enggak? Jadi ilustrasi ini akan membuat kita mengerti bahwa malaikat itu pembantunya Allah, yang Allah perintahkan membantu kita. Kita jangan sok-sok perintah malaikat ya. Sekali lagi, makanya kalau Anda dengar pengajaran perintah-perintah malaikat, tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah, oke? Nah kita lihat sedikit mengenai the ministry of the angels, supaya Anda mulai conscious, sadar bahwa Tuhan jaga kita dan malaikatnya ada menyertai kita semua. Yang pertama, the ministry of the angels, Matius 18 ayat yang ke-10. Anak-anak kecil ini ada malaikat mereka yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi semenjak manusia lahir ke dalam dunia, saya nggak lihat ini anak punya agama. Artinya begini, setiap manusia yang lahir dalam dunia itu sudah ada satu malaikat atau beberapa malaikat, saya nggak tahu pasti. Namun ada malaikat yang di-assign, ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi manusia itu. Ada lebih banyak jumlah malaikat daripada jumlah manusia. Artinya ada cukup malaikat untuk mengawasi sekian miliar manusia sejak zaman Adam dan Hawa sampai hari ini. Jadi semenjak manusia lahir selalu ada yang jaga, selalu ada yang lihat, selalu ada yang mengawasi. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, dari sekian banyak manusia ada yang percaya kepada Yesus. Nah, buat orang percaya ada malaikat yang lain. Ibrani 1 ayat yang ke-14, saya baca dari bahasa Indonesia masa kini, malaikat-malaikat disuruh Allah untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Anda sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan, kita punya malaikat khusus yang akan menolong kita. Allah perintahkan untuk menolong kita, mengawal, menjaga keselamatan sampai satu saat nanti kita menerimanya dengan utuh. Jadi Anda nggak sendirian. Anda tahu ketika kita percaya kepada Yesus, kita menabuh genderang peperangan terhadap kerajaan kegelapan. Dan malaikat bukan tandingan kita, terus terang aja. Makhluk malaikat lebih berkuasa daripada makhluk manusia. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita menabuh genderang peperangan dengan kuasa kegelapan, maka kuasa gelap akan menyerang kita, membabi buta. Itu kalau nggak ada malaikat membela menjaga kita, kita nggak ada pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Nggak ada. Malaikat baru bisa menandingi setan. Kita bukan tandingannya. Tapi karena kita anak Bapa, maka Bapa kirimkan bodyguard yang super hebat untuk menjaga anak-anaknya yang akan diselamatkan atau yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Anda percaya hal ini? Kalau kita percaya, ya kita mesti sadar, saya orang yang diselamatkan. Saya punya malaikat yang menjaga iman keselamatan sampai garis finish. Kita nggak jalan sendirian. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan para malaikatnya diutus untuk menjaga kita. Yang ketiga, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini kalau dalam bahasa saya malaikat tuh nginden ya. Inden, tinggal di bumi. Sejak kita percaya pada Yesus, malaikat berkemah. Artinya dia nggak turun naik. Ada malaikat yang turun naik lagi, turun naik ada. Tapi yang ini turun buat kemah, tanda kutip. Malaikat nggak butuh kemah, dia makhluk rohani. Tapi kenapa dibilang membuat kemah? Artinya dia ada bersama dengan kita selama ada di bumi ini. Selama kita ada di bumi ini. Malaikat ada. Spesial menjaga kita sebagai bodyguard yang dari Tuhan. Berkemah di sekeliling kita. More than one angel. So many angels berkemah and camping around us, surrounding us, di sekeliling kita. Lalu apa? Meluputkan kita. Meluputkan kita. Malaikat diperintahkan oleh Allah
untuk meluputkan kita. Bukan berarti anak Tuhan gak bisa alami masalah ya, jangan salah paham. Bukan berarti anak Tuhan gak bisa alami musibah, namun sebelum itu semua terjadi, Tuhan sudah ukur. Saya punya sedikit kesaksian, saudara. Mungkin sekitar 2006 ya, saya menjemput satu hamba Tuhan di Bandung, naik mobil dengan supir, setengah 12 malam saya berangkat ke Bandung, jemput hamba Tuhan, kemudian kita turun setengah 1 malam. Saya duduk di bangku tengah, supir di bangku depan, lalu saya ngobrol dengan saya punya tamu tuh. Kilometer lebih kurang 80 sampai 90 ya, orang bilang itu kilometer yang spooky ya, bukan spooky sebetulnya, tapi memang ada gunung, ada lembah, angin kadang kencang, jalan sepi, orang bisa ngantuk, lalu kesambet angin, setir mobil bisa goyang, segala macam ya, setan mah di mana-mana ya. Nah tapi kalau nggak hati-hati bisa kecelakaan, dan itu hari malam itu setengah 1 malam, saya lagi ngobrol sama saya punya tamu, tiba-tiba tamu saya lihat ke depan, lalu dia tepuk pundak supir saya, dia bilang gini, Pak, saya kaget, saya lihat ke depan, nah waktu saya lihat ke depan, itu supir ya, lagi begini, kepalanya miring ke sebelah kiri, dia tidur dengan mobil melaju kecepatan 100, mungkin 100 sampai 120 km per jam, ngebut di jalan yang turun itu. Nah waktu ditepuk pundaknya, supir saya kaget, dia banting setir ke sebelah kanan, sebab waktu dia tidur mobil miring ke sebelah kiri, makanya tamu saya ngelihat itu, dia tepuk pundak, langsung dia banting ke sebelah kanan, tanpa dia lihat ada apa di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada pembatas jalan yang dari beton itu 1 meter tingginya. Dia hantam dengan kecepatan 100 km per jam dan bam! Dan mobil pun terbalik. Pada sisi saya kebalik, dari posisi begini berdiri, kebalik, sampai posisi kembali berdiri. 4 kali kebalik, saudara. Kecelakaan yang paling fatal dalam hidup saya. Kita besok mau seminar perjanjian baru. 1 hari full. Kita sama-sama hamba Tuhan, kita sama-sama pelayan Tuhan. Kok bisa kecelakaan? Bayangin coba. Lain kalau besok kita mau rampok bank, ya mungkin malam kecelakaan wajar ya. Besok kita mau ngajar firman Tuhan, malamnya kecelakaan begitu fatal. Apakah Tuhan gak jaga? Justru sebaliknya, saya yakin Tuhan jaga. Kok bisa kebalik 4 kali lipat? Sudah diukur kecelakaannya sama Tuhan. Setelah mobil kebalik, saya sadar ini mobil kebalik. Bagian saya paling hancur sebab kebalik di bagian sisi sebelah kiri di mana saya duduk. Cepat-cepat saya keluar karena saya takut mobil meledak. Saya bilang tamu saya, cepat Pak kita keluar. Waktu saya keluar, saya lihat baju saya sobek di bagian punggung, sobek semuanya kena pecahan kaca. Saya buka baju saya minta tamu saya cek Pak, tolong cek Pak. Baju saya sobek semua, ada luka enggak, ada darah enggak. Nah waktu dicek, aneh. Baju begitu tebal, bisa sobek di semua bagian. Tapi kulit yang begitu tipis, gak ada yang sobek sama sekali. Kalau bukan Tuhan yang jaga dan malaikat berkemah, siapa? Apakah itu kebetulan? Kalau kebetulan, cobain aja sekali lagi kecelakaan kayak begitu. Apakah itu kebetulan? Bukan. Tapi saya percaya ada malaikat yang menjaga. Saya mesti sadar, ini bukan kebetulan. Ada Tuhan yang melindungi. Ada malaikat yang dia perintahkan untuk menjaga. Waktu saya turun, setelah dicek nggak ada luka, saya tanya, Bapak gimana? Nggak ada luka juga, pala aja benjol sedikit ya. Nah saya cek ke sebelah kiri, wah lebih bersyukur. Waktu saya cek ke sebelah kiri ya, untung itu supir waktu dia ditepuk pundaknya, dia nggak banting ke sebelah kiri tapi banting ke sebelah kanan. Which is kecelakaan terbalik 4 kali lipat. Kalau dia banting ke sebelah kiri, itu di kiri ada jurang 30 meter. Di bagian dasar ada tiang pancang irigasi yang lagi dibangun. Itu kalau dia banting ke sebelah kiri, mobil terjun bebas dan blap, nancep di salah satu tiang pancang dan innalillahi wa innalillahi Robin Hood ya. Selesai sudah, nggak ada khotbah hari ini saya. Tapi ya saya percaya kecelakaan Tuhan izinkan, namun Tuhan sudah ukur musibahnya seperti apa dan malaikat melindungi. Dan sesuatu yang paling lucu adalah begini. Waktu mobil kebalik ya, saya nggak tahu mesti pegang kemana. Kan saya nggak pakai safety belt. Lihat sesama tamu masa berpelukan dengan tamu kan nggak mungkin ya. Jadi saya mesti pegang apa? Di depan saya bangku kosong. Langsung aja saya pegang dengan kuat, saya rangkul dan mobil kebalik. Nah waktu mobil kebalik itu Tuhan download di otak saya ya. Memori kelas 6 di mana saya pertama kali ke dunia fantasi naik halilintar 6 kali.
Maka waktu mobil kebalik itu gak ada rasa takut. Yang ada itu aneh, rasa sukacita naik halilintar. Oh ini halilintar, oh ini halilintar, oh ini halilintar. Gak ada rasa takut, itu aneh banget buat saya tuh. Aneh banget. Setelah selesai, boom, baru sadar. Hey, ini bukan dunia fantasi, ini bukan halilintar, ini kecelakaan. Jadi begini, kalau Tuhan izinkan ada sebuah musibah terjadi, selalu Tuhan kasih kekuatan buat kita. Kalaupun satu saat ya, ini baru teori saya ya, benar apa enggak saya belum mengalami. Cuma teori doang ya, supaya kita jangan takut. Kalau satu saat ada pistol terarah ke kepala kita dan orang bertanya begini, oke, ini saat penentuan. Sangkal Yesus, pistol diangkat, tetap percaya, pistol ditembak. Kita jangan takut. Kalau sampai kejadian ini datang di hidup kita, pasti Tuhan sudah kasih kita kekuatan untuk melewatinya. Tugas kita hanya bertahan sampai titik penghabisan, itu saja. Keyakinan saya, ini keyakinan saya ya. Orang yang mempertahankan iman sampai kehilangan nyawa, dia tidak akan menderita penderitaan fisik oleh karena imannya itu. Kalau ditembakkan di kepala, sebelum peluru menembus batang otak ataupun kena urat syaraf, dan urat syaraf menghasilkan satu rasa sakit di sekujur tubuh, pada titik itu Tuhan bisa angkat kita punya nyawa. Sehingga tinggallah tubuh yang kaku yang ditembak hari itu. Itu keyakinan saya, belum saya uji ya. Anda mau uji dulu silahkan ya kalau mau ya. Ini baru teori saya, supaya kita jangan takut. Kalau sampai itu kejadian, pasti ada kekuatan dari Tuhan. Dari mana saya punya teori? Dari beberapa cerita yang saya dengar, ketika ada hamba Tuhan ditangkap, dibunuh, dibakar terutama ya. Mereka kok bisa dibakar dengan posisi mayat berdoa? Itu buat saya aneh banget. Harusnya kan kalau dia lagi doa dibakar, tubuhnya sakit, pasti dia kejang dong. Mayat ditemukan kaku begini. Tanda kesakitan, betul gak? Tapi kenapa dia bisa dalam posisi doa seolah-olah lidah api nggak ada rasa buat tubuh dia? Apakah tubuhnya kebal? Kalau tubuhnya kebal, dia akan tetap pada posisi doa. Tapi kan nggak ada yang kebal. Maka saya punya teori adalah ketika lidah api mulai menyambar tubuhnya dan urat syaraf mulai mengirimkan rasa sakit, rohnya Tuhan angkat. Sehingga hanya tibalah tubuh yang kaku dimakan api. Jangan takutlah, jangan takut. Polikarpus 86 tahun diikat di sebuah tiang. Di bawahnya ada banyak sekali jerami. Prajurit berkata, kamu sangkal Yesus, api kita matiin. Kamu tetap percaya, kita akan bakar. Polikarpus 86 tahun, bisa apa ini Pak Tua, bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Tapi keberaniannya luar biasa. Dia nggak kena virus ketakutan. Dia jawab begini, 86 tahun sambil diikat. Dia tatap mata si prajurit. Tanpa rasa takut dia berkata, 86 tahun. Tuhan yang aku sembah tidak pernah berubah setia kepadaku. Kenapa aku harus mengubah kesetiaanku kepadanya? 86 tahun, Tuhan yang kusembah tidak pernah mengecewakan aku. Maka hari ini pun aku tidak akan mengecewakan dia. Kalau mau bakar, silahkan dibakar. Dibakar enggak? Ya dibakar. Tapi enggak kejang-kejang tuh badannya. Enggak kelojotan kemakan api, enggak tuh. Karena saya percaya ketika lidah api menyambar tubuhnya, sebelum rasa sakit muncul, rohnya Tuhan angkat. Sekali lagi, kalau sampai sesuatu terjadi, bahkan yang paling buruk sekalipun, nyawa kita akan melayang, tetap percaya, jangan takut. Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Amin. Selanjutnya saudara ya. Yang terakhir, pekerjaan malaikat yang terakhir. Lukas 16 ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi job desk malaikat, sejak manusia lahir, orang percaya, dilindungi, dijagai, sampai ketika orang itu meninggal dunia, nanti satu saat yang akan jemput kita, ya malaikat. Kalau enggak Tuhan sendiri yang jemput, malaikat akan jemput kita. Setelah malaikat jemput kita, kita jumpa dengan Bapa di sorga, baru selesai job desk malaikat buat manusia. Dan kita akan menyembah Bapa di sorga bersama dengan semua orang kudus dan para malaikat yang suci dalam kemuliaan anak domba Allah. Oleh karena itu, jangan takut.
percaya saja. Jangan devil conscious, tapi angel conscious. Jangan virus conscious, but Christ conscious. Malaikat ada bersama dengan kita. Kristus Yesus, Immanuel, menyertai kita semua. Dan satu kutipan, COVID, COVID. Ini dapat dari medsos nih. Yang baik-baik kita boleh simpen ya. Yang nggak baik-baik, Tuhan bilang jangan hiraukan ya. COVID. Apa artinya COVID? COVID artinya Christ over virus, infection, and death. COVID. Christ over virus, infection, and death. Yesus berada di atas virus, di atas infeksi, di atas segala macam penyakit. Kalau kita punya Tuhan yang begitu hebat, jangan takut, percaya saja. Jalani hidup ini, enjoy hari ini, kita percaya Tuhan Sang Immanuel menyertai kita di sepanjang hari ini. Amin. Tuhan berkati kita semua, tundukkan kepala kita sama-sama. Terima kasih buat waktu yang singkat, kami bisa belajar firman Tuhan. Tuhan bawa kesadaran kami terfokus pada kebenaran-Mu, pada kehadiran-Mu, pada keberadaan-Mu, pada kuat kuasa janji-Mu, dan juga perlindungan para malaikat yang Kau utus menjaga kami. Orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya, tiada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau sesuatu terjadi, Tuhan sudah siapkan yang terbaik di balik segala kejadian itu. Maka kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Langkah kaki kami sepanjang hari ini, langkah kaki yang mantap. Hati kami sukacita, kami akan nikmati hidup dengan segala suka dan dukanya. Karena kami punya Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Dimanapun kami berada, berkati kami semua sepanjang hari ini. Biar sukacita Tuhan jadi kekuatan buat kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Every day I see blind man walking down the street. Don't know what to do, just looking for the answer. How long we have to wait when there is nobody out there? Now is the time to wake up. With one voice together we say, I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid. Baik Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, kita akan tutup ibadah online kita pada hari ini dengan terima berkat. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita pandang wajah Tuhan, kita angkat tangan kita juga dimanapun kita berada dan kita mau terima berkat Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak,
penghiburan, persekutuan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, anak cucu mantu, cita-cita dan masa depan. Hari ini sampai selama-lamanya, Immanuel, Allah yang hidup beserta kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Happy Sunday.